Salam hangat rekan-rekan semua. Bagi Anda yang Twitteran, silakan follow @bigmansirait, mencermati keseharian kita sebagai anak bangsa. Silakan broadcast ke rekan-rekan kita. Tuhan memberkati. Salam sejahtera para pendengar yang terkasih. Selamat bertemu kembali dengan Yayasan Pelayanan Media Antioquia yang didirikan oleh Pendeta Bigman Sirait untuk melayani Tuhan Kepala Gereja melalui media. Untuk memperluas wawasan umat Tuhan, PAMA juga menerbitkan tabloid Kristen Reformata, Reformata Online, Reformata Audio Streaming. Juga tersedia buku-buku karya Pendeta Bigman Sirait dan ratusan CD khotbah. Doakan dan ikutilah pelayanan PAMA di radio di berbagai kota dan pelayanan televisi di Indovision, Live Channel, Cablevision, Family Channel. Untuk informasi lebih lengkap, klik www.reformata.com, www.reformata.com, www.reformata.com. Kini tibalah saatnya kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan bersama Pendeta Bigman Sirait. Selamat mendengarkan, Tuhan memberkati. Salam sejahtera, saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu dan merenungkan Dia Sang Firman. Mari kita membuka Alkitab kita, saudara-saudaraku, dari Wahyu pasal 19. Wahyu pasal 19 ayat 11 sampai 16. Demikian firman Tuhan. Lalu aku melihat sorga terbuka. Sesungguhnya ada seekor kuda putih dan ia yang menunggangnya bernama Yang Setia dan Yang Benar. Ia menghakimi dan berperang dengan adil dan matanya bagaikan nyala api. Di atas kepalanya terdapat banyak mahkota dan padanya ada tertulis suatu nama yang tidak diketahui seorang pun kecuali ia sendiri. Dan ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darahnya, dan namanya ialah Firman Allah. Dan semua pasukan yang di sorga mengikuti dia. Mereka menunggang kuda putih dan memakai lenan halus yang putih bersih. Dan dari mulutnya keluarlah sebilah pedang tajam yang akan memukul segala bangsa. Dan ia akan menggembalakan mereka dengan gada besi. Dan dia akan memeras anggur dalam kilangan anggur. Yaitu kegeraman murka Allah yang maha kuasa. Dan pada jubahnya dan pahanya tertulis satu nama, yaitu Raja segala raja dan Tuan di atas segala Tuan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, menjadi sangat menarik apa yang digambarkan di dalam Wahyu ini. Bagaimana Yohanes melihat sorga terbuka, lalu tampaklah, dan seterusnya. Sorga terbuka, perhatikan. Bukan Yohanes yang naik ke sorga, tapi Yohanes melihat sorga. Yang kedua, Yohanes tidak sedang pergi ke sorga lalu balik lagi tanpa tujuan apa. Kecuali dia diberi tunjuk sorga untuk melihat sorga guna menulis Alkitab. Jadi bukan untuk pengalaman pribadinya, tetapi bagaimana menuliskan kebenaran. Aspek yang ketiga. Istilah ini juga mau mengingatkan kepada kita bagaimana wewenang yang diberikan kepada Yohanes tunduk kepada surga. Sehingga dia hanya menulis apa yang dikatakan oleh sorga. Lalu kemudian Yohanes di dalam Wahyu bagian yang terakhir mengatakan jangan ada yang menambah dan jangan ada yang menguranginya. Nah karena itu kalau berikutnya ada tambahan-tambahan berita ke sorga ini dan itu, menjadi satu hal yang patut dipikirkan. Karena berbeda dengan Wahyu yang sudah meng-close dan tidak menambahkannya. Ya. Jadi pikirkan sendiri dari mana datangnya tambahan itu. Nah fakta-fakta Alkitab tidak boleh diabaikan. Dan kesaksian pribadi seorang tidak sama dengan Alkitab. Alkitablah yang mutlak benar. Pendeta bisa salah termasuk Bigman Sirait. Nah di sini kita mesti belajar betul-betul untuk menaklukkan diri kepada firman yang hidup itu. Nah oleh karena itu ketika gambaran dikatakan sesungguhnya ada seekor kuda putih dan ia yang menunggang bernama Yang Setia dan Yang Benar. Saksi yang setia dan benar itu ada di dalam Wahyu pasal 3 sudah dikatakan. Bagaimana dia adalah saksi yang setia dan benar. Kristus
Tuhan itu. Menunggang kuda putih adalah sebuah gambaran. Putih menunjukkan kesucian, ketiadaan noda. Putih menunjukkan makhluk surgawi. Sementara kuda gambaran daripada suatu pertempuran seperti mau berperang begitu ya. Tapi saudara tidak perlu membayangkan lalu melihat ke langit sana nanti Tuhan Yesus naik kuda. Oh, yang benar saja kan begitu. Lalu mulai bilang, wah ini kali kuda sembrani gitu ya. Kuda apa segala macam menurut tradisi Yunani ataupun di dalam kisah-kisah perwayangan. Jelas bukan. Nah oleh karena itu saudara-saudara, apa yang digambarkan di dalam kitab Wahyu menjadi satu gambaran aktual bahwa dia akan datang untuk kedua kalinya ke bumi yang dia punya sesuai janjinya. Tapi untuk kedatangan kedua kali bukan lagi penyelamatan, melainkan menjatuhkan penghukuman bagi yang tidak percaya. Nah oleh karena itu, gambaran dia dikatakan matanya bagai nyala api dan di atas kepalanya terdapat banyak mahkota. Menunjukkan bagaimana dia yang memandang ya dan memisahkan mana benar, mana salah. Bagaimana dia yang memandang dan menghabiskan segala apa yang adalah dosa. Maka mata bagai nyala api mau menunjukkan kemuliaan kehidupan sekaligus menjadi kuasa yang menghabisi apapun yang menghalangi. Dan dia dikatakan banyak mahkota padanya ya. Ada satu tertulis nama yang seorang pun tidak tahu kecuali dia sendiri. Nah, ini menjadi pertanyaan menarik sebetulnya adalah nama siapa, tapi dia yang tahu. Ya, apakah namamu, apakah namaku di situ? Atau nama apa yang sedang dipegangnya yang menjadi milik kepunyaannya? Seperti semangat dalam 2 Yohanes 17 bukan? Semua milik yang kau percayakan padaku tidak ada satupun yang hilang kecuali dia. Yang ditentukan binasa, yaitu orang yang tidak dipilih, yaitu Yudas Iskariot, yaitu sang rasul, 1 dari 12. Jadi kalau rasul saja pun yang ikut pelayanan Yesus ternyata ada bukan pilihan. Apalah herannya kalau pendeta yang banyak bikin ini bikin itu juga ternyata bukan pilihan. Sederhana sekali untuk memahaminya. Semoga saudara saya sebagai pribadi jujur bertanggung jawab di hadapan Tuhan, bercermin pada firman Tuhan, hidup sesuai firman Tuhan. Ini menjadi sangat perlu. Nah oleh karena itu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Ia yang memegang sendiri tiap apa yang dimilikinya. Tetapi dia menjamin tiap orang kepunyaannya karena dia pernah berkata bukan, pergilah beritakan Injil ke seluruh dunia, aku akan menyertai kamu hingga kesudahan zaman. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu bersama dengan kita. Alangkah indahnya hidup di dalam dia. Nah saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ini harus menjadi kegairahan dalam kehidupan orang percaya. Ini harus menjadi kegairahan dalam kita mengikut dia. Bagaimana menjalani hari-hari kita sehingga hidup kita berkenan kepadanya untuk puji hormat bagi namanya. Oleh karena itulah apa yang menjadi gambaran di dalam kehidupan setiap orang percaya menjadi gambaran yang indah. Dan Wahyu adalah satu janji bagaimana gereja Tuhan akan dikuatkan, diteguhkan. Ya. Dan dikatakan dia telah memakai jubah yang telah dicelup dengan darah. Dan namanya ialah firman Allah. Darah mengingatkan kita kepada penebusan dosa yang sudah dikerjakannya di atas kayu salib. Dan namanya tertulis adalah firman Allah. Karena itu hanyalah orang yang amat sangat luar biasa, tidak berpengetahuan dan tidak mengerti Alkitab, kalau kemudian menjadi gentar dan takut hanya karena isu anam. Lalu apa gunanya engkau percaya kepada Tuhan? Apa gunanya janji yang sudah diberikan bahwa roh di dalam kau lebih besar daripada roh dalam dunia kalau sampai engkau sibuk mengurus itu? Lalu orang bilang, oh kan kita perlu tahu Pak. Tidak ada perlu tahumu urusan itu. Kalau kau mengerti firman Allah, kau akan tahu setan sudah kalah. Dan kau tidak akan menghabiskan waktumu hanya untuk bicara itu. Karena itu barang siapa yang suka mengirimkan berita-berita soal anam, lalu saling berbagi, hati-hatilah. Jangan setan memperalat saudara, lalu yang tidak mengerti banyak yang menjadi takut. Aneh juga, katanya sudah percaya pada Yesus Kristus. Tanyakan diri kita, apakah pada diri kita tertulis di dahi kita namanya firman Allah itu? Apakah kita dikenali dan ada tanda pada kita bahwa kita adalah pengikut dia, murid kepunyaannya? Itu yang perlu. Itu sebab di dalam Wahyu pasal 14, begitu selesai cerita tentang anam-anam itu, itulah pengikut setan itu. Itu tanda pada mereka. Tapi pasal 14 langsung dikatakan lain dengan tanda pada orang-orang yang mengenal Allah. Ya. Bahwa orang-orang yang mengenal Allah itu pada mereka pun ada tanda
tertulis namanya dan nama bapaknya. Itu loh. Nah, orang berhenti pasal 13, nggak mau baca pasal 14, apalagi satu kitab Wahyu. Saya bersyukur pada Tuhan, dalam 2 kelompok PA kami yang berbeda, saya sudah menyelesaikan kitab Wahyu ini. Dan saya belajar terus dan belajar terus dan belajar terus. Saya pernah mengajarkannya, saya pernah PA, lalu saya pikirkan, kenapa ya orang kemudian jadi salah paham. Semua orang yang mengikut mula-mula ngeri, takut, lupa, kenapa bahas gini kok enggak ini. Tapi lama-lama lalu mereka kaget loh, ternyata tidak seperti yang kita bayangkan. Nah, itulah repotnya ketika orang mendapat satu citra buruk bahwa kitab Wahyu itu mengerikan. Lalu tidak membacanya dan sudah memberi kesimpulan. Gawat kan? Sebagai orang-orang modern, lucunya kalau sudah Alkitab, tidak ada yang mau tanya mana buktinya di Alkitab. Nggak ada yang mau baca, nggak ada yang mau gali, nggak ada yang mau teliti. Menyedihkan. Oleh karena itulah saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dia Sang Kristus, anak domba Allah yang hidup itu. Dia firman Allah itu. Dia yang sudah menebus dosa itu. Dia di kedatangannya kedua akan datang bukan lagi menyelamatkan dunia, tapi untuk menghakimi dunia. Oleh karena itulah dikatakan bahwa semua pasukan yang di sorga mengikuti dia. Menggambarkan bagaimana dia sebagai raja di raja. Itu gambarannya. Firman yang hidup itu adalah raja segala raja. Maka segala pasukan mengikut dia. Mengiring dia. Seluruh kuda putih tunggangan bergerak. Memakai pakaian putih, lenan yang halus bersih. Melambangkan kesucian dari pasukan itu. Ini bukan pasukan barbar. Ini bukan pasukan bertempur yang bertempur dengan semangat dan murka amarah. Bukan, tapi berbeda. Pasukan yang suci. Yang akan menghabisi dosa dan memusnahkannya. Murka Allah bukanlah sekadar murka. Karena murka iri hati. Atau tidak berbagi. Tidak. Tapi murka karena kesucian terhadap dosa manusia. Nah, oleh karena itu saudara-saudaraku yang kekasih. Gambaran ini dengan segera memberikan gambaran kepada kita pertama. Bahwa firman Allah yang hidup yang harusnya menjadi pengharapan kita. Nama kita kiranya tertulis padanya. Dan di pada kita tertulis namanya. Membuat kita sadar betul kita sebagai milik kepunyaannya. Namanya tertulis pada masing-masing kita. Karena kita bukan pengikut antikris itu. Dan tidak ada waktu untuk itu. Kecuali mereka yang memang mengalami ketakutan atas hal itu. Ya, dan mungkin berminat mengikutinya. Seharusnya kita mengenal Allah kita yang benar itu. Seharusnya kita mengenal Allah kita yang hidup itu. Seharusnya kita berjalan di jalannya untuk puji hormat bagi namanya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Di pergumulan kehidupan kita sebagai anak Tuhan. Di perjalanan perkelahian pertandingan yang tidak sederhana. Mari kita terus menjalani hari-hari untuk kemuliaan namanya. Dan bagaimana kemudian dikatakan. Ia yang memakai jubah yang sudah dicelup dalam darah tadi. Namanya yang disebut firman Allah tadi. Dan dialah yang diikuti oleh pasukan-pasukan suci. Pasukan sorgawi. Maka dari mulutnya dikatakan keluarlah sebilah pedang yang tajam yang akan memukul segala bangsa. Sekali lagi, saudara tidak perlu membayangkan kudanya seperti apa. Saudara tidak perlu membayangkan kemudian Kristus Yesus firman Allah itu dari mulutnya keluar pedang. Lalu berimajinasi coba mengorat-oratnya. Karena semua ini menjadi gambaran rohani. Bagaimana memahami satu situasi kedatangan kedua. Kristus akan bertempur menghabisi segala musuhnya, yaitu orang-orang durhaka yang tidak mau percaya, orang-orang fasik yang munafik. Tetapi berbahagialah tiap mereka yang percaya kepada Tuhan. Karena setan tak lagi berkuasa atas dia, apalagi cuma anam itu. Kecuali memang dia pengikutnya. Kalau engkau bukan, tak ada yang menakutkan. Nah, oleh karena itu orang-orang yang sudah berkemenangan ini menjadi orang-orang luar biasa. Pembelaan Kristus, finalitas daripada perjalanan pengharapan adalah kedatangan Kristus yang kedua kali. Karena itulah kedatangan Yesus yang kedua kali menjadi kerinduan bagi orang percaya. Dinantikan, ditunggukan. Sekali lagi, anam-anam itu tidak ada apa-apanya berbanding dengan pengharapan akan kedatangan Kristus. Jadi jangan diutak-atik, jangan diputar balik. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ia datang dengan hal yang luar biasa. Sebilah pedang dikatakan, ya, ada di mulutnya. Lalu
akan memukul segala bangsa, dan dia juga akan mengembalikan mereka dengan gada besi, ya, menggembalakan mereka dengan gembala besi, memeras anggur dalam kilangan anggur, yaitu murka Allah. Saudara tahu, kalau anggur itu dibawa ke kilangan, diperes, yang keluarkan air begitu ya, maka itu menjadi gambaran penghukuman yang mengerikan. Sehingga anggur bukan anggur, tinggal air perasan. Murka Allah adalah murka yang sangat besar, yang menghanguskan, menghabisi. Itu digambarkan seperti lalang dan gandum. Gandum dikumpulkan, diikat, masuk lumbung. Lalang dibakar habis. Domba dan kambing akan dipisah. Yang satu diangkat, yang satu ditinggal. Itulah pemisahan itu. Dengan berbagai pendekatan, punya maknanya sama. Mau lalang gandum kek, mau kambing domba kek, diangkat tidak diangkat, sama itu. Bacalah seluruh Alkitab, lihat pemakaiannya di mana, untuk konteks apa. Kita seringkali hal yang sama pun kita perdebatkan, hanya bingung sendiri. Karena itu mari kita kembali untuk memahami kebenaran itu dengan utuh. Bahwa dia adalah sang firman yang hidup, dikatakan. Jubahnya, di pahanya tertulis satu nama, yaitu Raja segala Raja. Dan Tuhan di atas segala Tuhan. Kaki paha tempat orang bertumpu. Maka ia mau dikatakan bagaimana kekuasaan ada padanya. Karena semua raja tertumpu di kakinya. Semua tuan-tuan tertumpu di kakinya. Karena dialah Tuhan segala Tuhan. Dialah Raja segala Raja. Wow, luar biasa bukan? Oleh karena itulah sang firman yang hidup, Yesus Kristus Tuhan kita. Yang dikatakan dalam Injil Yohanes di pembukaan yang sudah kita bicarakan. Pada mulanya firman, firman bersama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Dialah firman Allah yang hidup itu. Maka apa yang dikatakannya, apa yang disabdakannya, yang dicatat oleh para rasul dan para nabi, yang disampaikannya oleh karya kuasa Roh Kudus telah dituliskan. Itulah yang kita percaya. Sehingga ketika kita percaya firman Allah, kita tidak sedang percaya kepada para rasul atau para nabi. Tapi kita sedang percaya kepada berita yang mereka sampaikan. Bukan oleh keunggulan, kemampuan rohani mereka. Bukan karena kepekaan, kehebatan mereka. Tapi karena Roh Kudus menaruh itu pada diri mereka. Roh Kudus yang memberikannya. Roh Kudus yang menjadi sumbernya. Karena itulah teruji menjadi benar adanya. Kegairan itulah yang hidup pada hidup kita, dan bagaimana kita melakoni hidup percaya kita. Bagaimana kita menjalani hari-hari percaya kita sehingga hidup kita berkenan kepada Tuhan. Tidakkah itu menyenangkan, saudara-saudaraku? Oleh karena itu marilah kita hidup dalam kehidupan yang penuh dan utuh. Percaya kepada firman itu. Hidup di dalam firman itu. Jangan neko-neko. Sehingga menjadi penting bagi orang Kristen sebetulnya bukan bergosip ria. Meneruskan BB yang tidak jelas juntrungannya. Tanpa pernah mau mencari gali benarnya. Mestinya kita berlatih kalau ada chatting yang salah atau SMS yang salah. Loh, ini salah. Kalau Anda tahu itu teman, kasih tahu dia. Bukankah di Alkitab katanya begini? Bukankah kata Alkitab begini? Kenapa engkau berkata begitu? Semoga jadi diskusi yang mencerahkan, membuka otak kita, wawasan kita. Siapa tahu kawan itu memang belum tahu, lalu dia cuma mengcopy paste dan meneruskannya. Tapi memang banyak orang Kristen tanpa sadar telah menjadi agen kekacauan karena meneruskan tanpa menyeleksinya. Ini miris. Tetapi tampaknya kita tidak terlalu pusing, saudara. Sehingga lebih banyak isu-isu soal seputar kehidupan spekulasi masa depan ketimbang orang bagaimana menyuarakan kebenaran dan mengajarkan supaya orang belajar dan bertumbuh. Padahal itulah yang diperlukan oleh jemaat, padahal itulah yang diperlukan oleh gereja Tuhan. Itulah yang harusnya kita lakoni dalam hidup keseharian kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, renungkanlah itu, pikirkanlah itu, camkanlah itu, supaya kita tidak menjadi salah. Tapi bagaimana hidup kita menjadi hidup yang berkenan kepada Tuhan? Bagaimana hidup kita menjadi hidup yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan? Itulah kepuasan di dalam kehidupan seorang anak Tuhan. Bagaimana firman itu hidup di dalam hidup kita dan menghidupi kehidupan kita sehingga kehidupan kita menjadi hidup yang patut kita syukuri kepada Allah yang hidup itu. Jadi ingat kepada aspek tadi. Yesus Kristuslah firman Allah yang hidup. Yang sudah datang menyatakan diri, firman yang sudah jadi manusia, mati di atas kayu salib menebus dosa, firman yang menyucikan kita, dan akan terus menyertai kita di dalam Roh Kudus, firman yang akan membimbing kita, dan akan datang kembali firman yang akan menggenapi janjinya, membawa kita ke surga, firman
firman yang sudah memberikan jaminannya. Itulah ujung perjalanan daripada karya firman yang sudah datang mencari, menyelamat, menebus dosa kita, menyelamatkan kita, memelihara kita dan membawa kita ke dalam surga yang mulia, supaya kita hadir di perkawinan anak domba Allah, di mana kita menjadi mempelai wanita yang terhormat. Gereja Tuhan. Betapa menggairahkannya, betapa menyenangkannya harapan yang ada dan tersedia. Bagaimana mungkin harapan itu bisa diganggu oleh berbagai isu-isu yang tidak jelas juntrungannya, yang mengutip ayat Alkitab secara salah lalu memutarbalikkannya, sehingga berakibat salah paham pada banyak orang. Dan banyak orang mau buru-buru berkomentar tanpa meng-cross-checknya, tanpa menggalinya, tanpa menemukan latar belakangnya untuk mengerti dulu sesaat. Kalau sudah mengerti, pasti Anda tidak akan meneruskan berita yang Anda terima. Firman Allah tidak mungkin salah. Tapi firman Allah bukan firman bim salah bim. Saudara duduk-duduk diam-diam menelap-tap Alkitab, tahu-tahu Alkitab itu masuk ke otak saudara semuanya. Enggak ada itu. Firman Allah tidak seperti itu. Memerlukan satu kesungguhan dari kita, kesediaan membuka diri dan mendalami untuk bisa mengerti apa yang menjadi pesan kitab suci. Itu. Oleh karena itulah saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, camkanlah, renungkanlah, pikirkanlah, supaya hidup kita sungguh-sungguh menjadi hidup yang benar, yang berkenan kepada Tuhan. Sehingga hidup kita betul-betul melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan kita tidak salah dalam hari-hari kita. Mari kita memikirkan itu. Mari kita menjalankan apa yang harus kita jalankan di dalam kehidupan keimanan kita. Hidup yang percaya. Hidup yang berserah kepada apa yang menjadi kehendak Allah. Menjadi hidup yang patut untuk bersuara dalam hidup kita. Firman hidup. Bagaimana dengan saudara? Maka saudara menjalani dan menaklukkan seluruh diri kita kepada Raja segala Raja, yaitu firman. Maka di sini, di bumi ini, hari ini, inilah kitab suci. Karena itu baca dan taklukkanlah diri. Cara naklukkan diri gimana? Ini kan Alkitab. Ya betul, baca, ngerti perintahnya, jalankan. Gitu loh. Kalau dibilang bicara yang benar, ya bicara yang benar. Bicara jujur, ya bicara jujur. Jangan bohong, ya jangan bohong. Kan begitu toh. Lakukan, sederhana. Jangan diputar-putar, jangan dibalik-balikkan. Saya suka selalu dengar istilah kita kan pendeta-pendeta ya, Pak pendeta itu kan nggak bohong gitu ya. Ya seorang rekan pendeta pernah bicara begitu ya, saya bilang, sorry. Kalau kalian nggak bohong ya puji Tuhan lah. Tapi kalau aku bikin salah kok. Kadangkala berbohong demi kebaikan. Aku tahu itu salah, nggak boleh mestinya. Mana ada sih pendeta nggak pernah bohong? 1001 alasan. Itulah kelemahan kita. Mestinya kan gak boleh bohong, Pak. Setuju. Dan itu saya berkelahi. Supaya jangan sampai. Seperti yang saya bilang tadi, bohong demi kebaikan. Tampaknya baik, tapi tetap salah kok. Saya sadar itu salah. Tapi saya punya kelemahan dalam mau mewujudkan ini gimana. Kalau ngomong gini jadi ribut nih gitu kan. Akhirnya jadi sebetulnya saya bohong. Lalu saya berdoa, Tuhan tolonglah. Karena Yesus tidak pernah berbohong. Ya dia katakan apa yang semestinya. Sampai-sampai ahli Taurat kupingnya panas mendengarnya. Karena orang memang tidak suka kebenaran. Orang suka kepalsuan. Belajar khotbah, belajar berkata yang benar. Tidak menyenangkan telinga pendengar. Tapi apa yang semestinya. Karena itulah firman hidup. Raja segala raja itu akan memperhatikan dan memperhitungkan tiap ketaatan kita dalam mengikut firman-Nya. Melakukan kehendaknya. Dia akan menghakimi kita. Semoga di sini hari ini di bumi kita sudah siap sedia karena tiap hari bergaul dengan firman hidup. Selamat menikmati kebersamaan hidup dengan firman hidup. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur, kami berterima kasih ya Tuhan untuk cinta kasih-Mu. Ajar tuntun kami di hidup kami berjalan di jalan-Mu, melakukan kehendak-Mu untuk puji hormat bagi nama-Mu. Terima kasih untuk semuanya. Belas kasihan-Mu menyertai kami. Demi Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Firman Raja segala Raja, kami mengabdikan diri, taat pada perintah-perintah-Mu. Terpujilah Tuhan. Amin. Kita telah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Pendeta Bigman Sirait. Bagi Anda
yang merasa diberkati dan ingin menjadi mitra Pama dalam melayani melalui doa, daya dan dana. Silakan menghubungi kami melalui telepon 021 392 4229, 021 392 4229. Email di pama_yayasan@yahoo.com, pama_yayasan@yahoo.com. Sampai bertemu kembali di waktu dan gelombang yang sama. Tuhan memberkati.